Halo semuanya, selamat datang di Obrolin-Obrolan, ruang kita untuk berbagi dan merenungkan berbagai isu yang ada di sekitar kita. Hari ini, saya ingin mengajak kalian membahas sesuatu yang jujur saja membuat hati saya terasa berat dan pikiran saya terusik. Sebagai seorang perempuan, dan mungkin sebagai sesama manusia yang punya kepedulian, saya yakin kalian juga akan merasakan hal yang sama. Kita akan bicara tentang sisi gelap sosial media yang baru-baru ini terungkap. Di platform X, ada sebuah post viral yang menunjukkan adanya grup-grup di Facebook yang secara terbuka membahas fantasi hubungan sedarah atau incest. Ya, kalian nggak salah dengar. Anggotanya bukan hanya hitungan jari, tapi puluhan ribu anggota. Keresahan terbesar saya, dan mungkin juga kalian, adalah bagaimana mungkin sebuah komunitas dengan tema sekelam ini bisa eksis dan bahkan berkembang biak di ruang digital yang kita akses setiap hari. Siapa saja mereka yang terlibat? Dan yang paling penting, siapa yang menjadi korban dari fantasi-fantasi mengerikan ini? Ini adalah sesuatu yang menurut saya tidak bisa kita diamkan. Ini harus kita obrolin, kita bedah, agar kita semua lebih sadar dan waspada. Jadi, beberapa waktu lalu, jagat maya Indonesia, khususnya platform X, dihebohkan dengan temuan grup Facebook bernama Fantasi Sedarah. Mendengar namanya saja, sudah cukup membuat kita merasa nggak nyaman ya. Grup ini ternyata bukan sekedar kumpulan kecil. Berdasarkan berbagai laporan berita yang saya baca, anggotanya dilaporkan mencapai puluhan ribu orang. Puluhan ribu. Kontennya apa? Well, persis seperti namanya, mereka berbagi cerita, fantasi, dan bahkan ada indikasi kuat lebih jauh dari itu mengenai hubungan seksual yang melibatkan anggota keluarga mereka sendiri. Saya pribadi, ketika melihat beberapa screenshot yang beredar dan membaca berita-beritanya, merasakan campuran antara marah, sedih, dan terus terang, mual. Gimana enggak? Ada narasi-narasi yang dengan entengnya menceritakan fantasi terhadap anak kandung atau pengakuan telah melakukan tindakan yang melampaui batas kepada anggota keluarga. Ini benar-benar memilukan, bahkan menjijikkan, dan menunjukkan betapa berbahayanya ruang-ruang seperti ini jika tidak diawasi. Reaksi publik sangat keras, dan itu wajar. Desakan agar pihak berwenang turun tangan pun menguat. Alhamdulillahnya, Kementerian Kominfo dan pihak kepolisian merespon dengan cepat. Grup Fantasi Sedarah itu akhirnya diblokir. Tapi, apakah masalahnya selesai sampai di situ? Sayangnya enggak. Menyusul kasus tersebut, Kominfo sendiri menyatakan telah memblokir total 6 grup dengan tema serupa secara bersamaan. 6 grup. Namun, apakah memblokir grup semacam ini adalah solusi yang tepat dan cukup? Saya rasa, pemblokiran adalah awal yang penting dan perlu untuk segera menghentikan penyebaran konten pelecehan atau berbahaya dan untuk melindungi calon korban lebih lanjut. Ini ibaratnya tindakan darurat untuk memadamkan api yang sedang berkobar. Tapi, kita juga harus realistis. Pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas masalah hingga ke akarnya. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat, satu grup diblokir, bisa jadi muncul grup baru dengan nama lain. Pelaku dan peminat konten semacam ini bisa dengan mudah berpindah ke platform lain yang lebih sulit terlacak jejak digitalnya atau membuat grup baru yang lebih tersembunyi. Jadi, menurut saya, pemblokiran harus diiringi dengan langkah-langkah lain yang lebih komprehensif. Pertama, penegakan hukum yang tegas. Tidak cukup hanya memblokir grupnya, tapi aparat juga perlu mengusut tuntas siapa adminnya, siapa saja anggota yang aktif menyebarkan konten ilegal atau melakukan eksploitasi, dan membawa mereka ke proses hukum. Ini penting untuk memberikan efek jera. Kedua, memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, tentang bahaya konten negatif dan cara melindungi diri mereka. Ketiga, tanggung jawab platform digital itu sendiri. Platform seperti Facebook punya tanggung jawab lebih besar untuk proaktif dalam memoderasi konten dan menggunakan teknologi mereka untuk mendeteksi serta mencegah penyebaran materi berbahaya. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu mengatasi akar masalahnya.
Kenapa ada orang yang memiliki fantasi atau perilaku menyimpang seperti ini? Ini mungkin melibatkan isu kesehatan mental, trauma masa lalu, atau faktor sosial budaya yang perlu ditangani secara lebih mendalam. Jadi, pemblokiran itu penting, tapi tindakan itu hanyalah satu kepingan dari puzzle solusi yang jauh lebih besar. Hal yang membuat saya semakin merenung adalah kenyataan bahwa ini bukan kasus pertama di Indonesia. Grup-grup online dengan konten yang meresahkan, yang mengeksploitasi, atau yang berbau penyimpangan seksual sayangnya sudah beberapa kali kita dengar. Selain 5 grup lain yang ditutup bersamaan dengan fantasi sedarah itu, kita mungkin ingat kasus-kasus sebelumnya. Sebagai contoh, kita pernah dihebohkan dengan kasus Loli Candy. Berdasarkan laporan dari Tempo.co, kasus ini melibatkan jaringan penyebar pornografi anak. Para pelaku menggunakan media sosial untuk merekrut, mengeksploitasi, dan menyebarkan konten-konten yang sangat merusak anak-anak. Ini menunjukkan betapa berbahayanya internet jika disalahgunakan oleh predator dan bagaimana anak-anak menjadi target yang sangat rentan. Tidak hanya itu, ada pula grup Facebook lain yang isinya tidak kalah meresahkan, yaitu kumpulan orang yang berbagi cerita atau bahkan dokumentasi mengintip orang lain. Ini adalah bentuk voyeurisme, pelanggaran privasi yang sangat serius dan jelas-jelas merupakan eksploitasi. Bayangkan bagaimana perasaan korban jika tahu aktivitas pribadinya direkam dan disebarluaskan tanpa izin untuk konsumsi orang banyak. Bahkan, jika kita melihat ke skala internasional, penyalahgunaan platform media sosial lainnya seperti Telegram juga sudah banyak dilaporkan. Salah satu kasus yang paling menggemparkan adalah kasus Entrum di Korea Selatan. Dalam kasus ini, para pelaku membuat serangkaian ruang obrolan di Telegram untuk menyebarkan video eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Para korban diperas dan dipaksa melakukan tindakan-tindakan mengerikan yang kemudian direkam dan dijual kepada anggota grup. Sifat anonimitas dan enkripsi Telegram, ditambah dengan sistem pembayaran menggunakan mata uang kripto, membuat jaringan ini bisa beroperasi cukup lama dan menimbulkan trauma yang luar biasa bagi para korbannya. Kasus Entrum ini menjadi pengingat keras bahwa tantangan untuk memberantas kejahatan seksual online bersifat global dan membutuhkan kerjasama lintas negara serta tanggung jawab besar dari platform digitalnya. Ini semua seolah menunjukkan ada sebuah pola, ada celah dalam sistem pengawasan konten digital kita yang terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membangun komunitas-komunitas toksik semacam ini. Anonimitas yang ditawarkan internet dan mungkin juga tantangan dalam moderasi konten di platform sebesar Facebook, Telegram, maupun platform media sosial lainnya menjadi beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi. Pertanyaan yang kemudian muncul di benak saya, dan mungkin juga di benak kalian, apa yang mendorong seseorang membuat atau bergabung dengan grup seperti Fantasi Sedarah? Berdasarkan berbagai hasil riset yang ada, ternyata memang motivasinya sangat kompleks dan multifaktorial. Pertama, ada faktor kebutuhan akan gratifikasi seksual yang menyimpang, di mana pelaku mungkin merasa tidak mampu mendapatkan kepuasan dari hubungan dewasa yang setara. Anak-anak yang posisinya rentan menjadi sasaran empuk pelaku. Kemudian, ada juga perilaku incest sebagai pelampiasan dari ketidakpuasan atau kemarahan yang terpendam, misalnya akibat konflik perkawinan atau stres. Lagi-lagi, anak menjadi target agresi pelaku. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa pelaku memiliki distorsi kognitif yang parah. Hasil riset menyebutkan bahwa pelaku memiliki keyakinan akan hak seksual laki-laki atau male sexual entitlement, di mana mereka merasa berhak mendapatkan kepuasan seksual dari siapapun, termasuk anggota keluarganya. Mereka juga mungkin meremehkan dampak buruk dari perbuatannya. Penting juga untuk dipahami bahwa tidak semua pelaku incest memiliki gangguan parafilia seperti pedofilia, meskipun ada tumpang tindih signifikan, terutama jika korban adalah anak-anak. Ada juga yang didorong oleh minat seksual atipikal yang tidak memenuhi kriteria diagnostik gangguan tertentu. Namun, apapun alasannya, tidak akan pernah ada pembenaran untuk fantasi atau tindakan yang merusak, yang melanggar batas-batas kemanusiaan, dan yang paling penting, yang memangsa mereka yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak. Bahaya dari keberadaan grup seperti ini sangat nyata dan berlapis. Pertama,
Ini adalah tentang normalisasi penyimpangan. Ketika hal-hal yang seharusnya tabu dan salah justru didiskusikan dan dibagi, seolah itu hal biasa dalam sebuah komunitas, lama-kelamaan persepsi benar dan salah bisa menjadi sangat kabur bagi para anggotanya. Kedua, dan ini yang paling membuat saya khawatir, adalah potensi grooming dan eksploitasi, khususnya terhadap anak-anak. Kita semua tahu anak-anak adalah kelompok yang paling rentan, yang paling mudah dimanipulasi. Pelaku incest seringkali melakukan proses grooming yang cermat, mulai dari membangun kepercayaan, memberikan perhatian khusus, menciptakan rahasia bersama sebelum akhirnya melakukan pelecehan. Data statistik secara konsisten menunjukkan betapa rentannya perempuan dan anak-anak. Mengutip dari data RAINN, Rape, Abuse, and Incest National Network di Amerika Serikat, 9 dari 10 korban perkosaan adalah perempuan, dan sekitar 44% korban kekerasan seksual berusia di bawah 18 tahun. Tidak hanya itu, dalam laporan yang sama, Child Protection Service System Amerika Serikat menemukan bahwa 75% korban pelecehan seksual adalah anak perempuan. Data ini terkesan outdated, kan? Tapi ternyata, berdasarkan analisis terhadap 735 putusan pengadilan terkait kekerasan seksual di Indonesia, antara tahun 2018 hingga 2020, ditemukan bahwa 72,1% korban kekerasan seksual adalah anak perempuan usia 6 hingga 18 tahun. Walaupun regional yang dibahas berbeda, tapi tetap saja hampir 20 tahun berlalu dan nyaris tidak ada perubahan signifikan dari angka tersebut. Rasanya mengenaskan sekali. Sedih rasanya lahir sebagai perempuan di Indonesia ini. Tapi tahukah kalian apa yang lebih mengenaskan dari itu? Menurut catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan, menjabarkan bahwa di 165 dari 215 kasus kekerasan seksual incest, pelakunya adalah ayah kandung. Ini adalah bentuk pengkhianatan tertinggi atau betrayal trauma, karena pelaku adalah orang terdekat, figur yang seharusnya memberikan kasih sayang dan perlindungan. Trauma yang ditinggalkan pada korban, terutama anak-anak, bisa membekas seumur hidup, menghancurkan masa depan mereka, memicu masalah kesehatan mental jangka panjang, kesulitan membangun hubungan yang sehat, dan bahkan berpotensi melahirkan siklus kekerasan antar generasi, di mana korban beresiko menjadi pelaku di kemudian hari. Ini adalah luka yang diwariskan yang harus segera kita putus mata rantainya. Lalu, apa peran kita? Apa yang bisa kita, sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat, lakukan? Saya percaya kita tidak boleh diam dan merasa tidak berdaya. Pertama, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak. Ajarkan mereka tentang pentingnya privasi online dan bahaya interaksi dengan orang asing. Internet adalah dunia tanpa batas dan tidak semua sudutnya aman. Kedua, jika kita menemukan konten yang negatif, meresahkan, apalagi yang jelas-jelas melanggar hukum dan norma kesusilaan seperti grup-grup ini, jangan pernah ragu untuk melaporkannya atau memviralkannya. Manfaatkan fitur pelaporan yang ada di setiap platform. Suara kita, laporan kita, itu sangat berarti untuk membersihkan ruang digital. Ketiga, dan ini sangat penting, adalah edukasi yang berkelanjutan dan komprehensif. Kita perlu berani membicarakan isu-isu sulit seperti ini, tentu dengan cara yang bijak dan sesuai usia, terutama kepada anak-anak dan remaja. Ajarkan mereka tentang batasan tubuh, tentang hak mereka untuk berkata tidak, tentang bahaya predator online, dan yang tak kalah penting, kemana mereka bisa mencari bantuan jika mengalami atau menyaksikan sesuatu yang tidak pantas. Jangan jadikan ini topik tabu, karena justru dalam kebisuan itulah bahaya mengintai dan predator menemukan celah. Keempat, dukung korban. Jika kita tahu ada seseorang yang mungkin menjadi korban, berikan dukungan, dengarkan tanpa menghakimi, dan bantu mereka mendapatkan akses ke layanan perlindungan dan pemulihan yang tepat. Ada banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang siap membantu, seperti UPTD PPA di daerah, atau LSM seperti LBH API. Kasus grup fantasi sedarah ini harus menjadi alarm keras bagi kita semua.
Ini adalah cermin betapa di balik segala kemudahan dan konektivitas yang ditawarkan teknologi, ada sisi gelap yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata dari kita semua. Kita punya tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih manusiawi, terutama untuk generasi penerus kita, untuk anak-anak kita. Saya tahu ini topik yang berat, dan mungkin membuat sebagian dari kita merasa nggak nyaman. Tapi, justru karena ketidaknyamanan itulah, kita tahu ada sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki. Saya berharap, dari obrolan ini, ada benih kesadaran dan semangat yang tumbuh untuk bertindak yang bisa kita bawa pulang. Mari kita terus menjadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan yang paling penting, peduli. Jangan biarkan suara kita hilang dalam keriuhan dunia maya. Saya sangat ingin mendengar pendapat kalian. Mungkin ada data lain yang kalian tahu, atau pengalaman yang ingin dibagikan terkait upaya melindungi anak-anak di sekitar kita. Silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini agar semakin banyak yang sadar terkait isu ini, dan subscribe channel Obrolin-Obrolan agar kita bisa terus terhubung dan membahas isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga diri kalian dan orang-orang tersayang. Bye!